Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan di dalam sebuah hadis bahwasanya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan 3 pemberian dari Allah Subhanahu wa taala ketika beliau di-Isra' Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala menemui Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pemberian yang Allah Subhanahu wa taala beri, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'tani Allah Subhanahu wa taala bi thalathati asya." Allah Subhanahu wa taala memberikan aku 3 perkara ketika aku melakukan perjalanan Isra' dan Mi'raj ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka lantas kata para ulama, Nabi SAW melanjutkan sabdanya, perkara pertama, a'tani Allah Subhanahu wa ta'ala bi shalawatil khamsi. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan aku bahwasanya aku diperintahkan, aku diwajibkan dan diwajibkan juga kepada umatku, yaitu di dalam sehari semalam para hamba Allah Subhanahu wa ta'ala menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Kita kenal solat tersebut. Yang pertama adalah solat subuh 2 rakaat, solat zuhur 4 rakaat, solat asar 4 rakaat, solat maghrib 3 rakaat, dan solat isya 4 rakaat. Yang dimana kelima solat tersebut menjadi wajib kepada orang-orang yang mengaku diri beriman kepada Allah. Bahkan kewajiban ini secara menyeluruh diwajibkan kepada semua orang yang mengaku diri hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli dia itu mau mukim atau mau musafir. Tidak peduli orang tersebut mau sehat atau mau sakit. Tidak peduli juga orang tersebut mau dalam keadaan dia tidak sibuk atau bahkan sibuk sekalipun. Kewajiban solat tersebut akan senantiasa membersamainya ketika seorang hamba tersebut masih bisa untuk menghembuskan napasnya di dunia ini. Maka teman-teman dan sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita telisik bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh para hambanya di dalam Al-Qur'an untuk membayar zakat, kewajiban tersebut ketika diperintahkan kepada hambanya itu disampaikan hanya melalui Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hambanya juga untuk menunaikan ibadah haji di Baitullahil Haram, itu juga Allah Subhanahu wa taala sampaikan hanya melalui perantara pesannya yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika ingin mensyariatkan solat kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad dipanggil secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala ke hadiratnya, yang dimana itu menunjukkan bahwasanya eksistensi solat ini sungguh sangat penting di dalam kehidupan ini. Dikatakan di dalam sebuah hadis, man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa orang di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang meninggalkan solat, maka sungguh orang tersebut telah menghancurkan agamanya. Dan barang siapa yang mendirikan solat, sungguh orang tersebut telah mendirikan pondasi agamanya. Maka mari di dalam sisa hidup ini, mari kita ikhtiarkan dan maksimalkan bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di dalam lantunan ayat-ayat azannya, di dalam lantunan azan seorang muazzinnya, maka kita hendaknya untuk mempersegerakan diri menunaikan kewajiban Allah Subhanahu wa taala tersebut, karena sungguh yang menjadi barometer kehidupan seseorang hamba di hadapan Allah adalah solatnya. Bahkan kelak ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memeriksa amalan-amalan seorang hamba, dia akan melihat amalan solatnya dulu. Kalau solatnya diterima oleh Allah, kalau solatnya baik kepada Allah, maka semua ibadahnya yang lain akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jikalau hamba tersebut memiliki ibadah yang banyak, tetapi mereka orang-orang tersebut melalaikan solatnya, tidak pernah menunaikan kewajiban solatnya, maka Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan bisa menerima amalan-amalan yang lain yang ia telah perbuat tersebut. Kenapa? Karena dia melalaikan solatnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'tani Allah Subhanahu wa taala bi khawatim suratil Baqarah." Yang kedua kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala memberikanku penghujung akhir dua surah terakhir daripada penutup surah Al-Baqarah, yang di mana ayat tersebut dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين." Dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga merupakan eksistensi syarat akan syarat akan khasiat dan manfaat. Barang siapa dikatakan di dalam sebuah hadis, barang siapa membaca dua penghujung akhir khawatim suratul Baqarah, maka syaitan tidak akan pernah memasuki tubuh orang hamba tersebut. Bahkan ketika dibacakan di dalam sebuah rumah tersebut tidak akan pernah dimasuki oleh syaitan 3 hari 3 malam. Maka sungguh di antara manfaat dan khasiat daripada khawatim suratul Baqarah ini, mari kita lakukan, kita amalkan di dalam kehidupan kita. Senantiasa kita baca khawatim suratul Baqarah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala langsung berikan penghujung daripada surah Al-Baqarah ini ketika Nabi melakukan Lailatul Isra wal Mi'raj. Dan yang ketiga, a'tani Allah Subhanahu wa taala bimaghfirati li ummati madama lam yusyrik billahi syai'a. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan pemberian ketiga yang Allah berikan kepadaku ketika aku melakukan perjalanan Lailatul Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad mengatakan Allah Subhanahu wa taala memberikanku ampunan kepada umatku selama umatku tersebut tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun di muka bumi ini. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin di dalam hidup ini kita memang tidak menyekutukan Allah dengan berhala-berhala. Kita mungkin tidak menyembah memang selain kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di dalam prakteknya kita sangat sering menyekutukan Allah di dalam kehidupan ini. Kita menyekutukan Allah dengan tuhan-tuhan kecil yang kita buat di dalam kehidupan kita. Contoh misalnya, ketika azan berkumandang, kita lebih mendahulukan, lebih cinta, lebih sibuk, lebih senang mendahulukan pekerjaan kita daripada panggilan Allah. Lebih senang kita itu mengerjakan pekerjaan rapat kita, pengerjaan duniawi kita ketimbang panggilan Allah Subhanahu wa taala. Lebih sibuk kita itu bekerja banting tulang peras keringat mencari uang demi untuk menghidupi keluarga kita daripada kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada hakikatnya yang memberikan kehidupan di dunia ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun perantara rezeki itu merupakan hanyalah perantara kita hidup di dunia ini. Yang menghidupkan dan mematikan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita berusaha di pesan terakhir yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah jangan sekali-kali kita mensyirikkan Allah di dalam kehidupan ini, baik itu secara zahiran wa batinan, baik secara zahirnya maupun secara batinnya. Demikianlah 3 pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi ketika beliau melakukan perjalanan Lailatul Isra dan Mi'rajnya. Semoga bermanfaat faedah pada pagi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.